Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan rekan kelompok saya akan menyampaikan atau akan mereview jurnal yang berjudul Manajemen Peningkatan Kinerja Guru, karya Ahmad Zubair, Rambut Nur Sasongko, dan Aliman, yang diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Pendidikan, volume 11 nomor 4 tahun 2017. Adapun jurnal ini membahas bagaimana manajemen sekolah berperan dalam meningkatkan kinerja guru, khususnya pada Madrasah Sanawiyah Negeri Mana. Sebelum saya masuk pada inti dari review jurnal ini, saya akan menyampaikan lebih dahulu tentang identitas jurnal. Secara singkat, jurnal ini berjudul Manajemen Peningkatan Kinerja Guru yang ditulis oleh Ahmad Zubair, Rambut Nur Sasongko, dan Aliman, serta dipublikasikan pada tahun 2014 dengan ISSN 1979732X. Jurnal ini termasuk dalam kajian manajemen pendidikan dan relevan dengan isu peningkatan mutu guru di sekolah. Kita masuk pada tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen peningkatan kinerja guru di Madrasah Sanawiyah Negeri Mana, yang meliputi yang pertama perencanaan peningkatan kinerja guru, kemudian yang kedua pelaksanaan manajemen peningkatan kinerja guru, yang ketiga monitoring dan evaluasi peningkatan kinerja guru, kemudian yang keempat masalah-masalah yang ditemukan dalam proses peningkatan kinerja guru. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Kemudian subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan landasan teori manajemen pendidikan. Adapun hasil daripada penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan peningkatan kinerja guru telah dilakukan secara sistematis melalui rapat dewan guru dan analisis SWOT. Kemudian yang kedua, pelaksanaan peningkatan kinerja guru dilakukan melalui berbagai program seperti MGMP, pelatihan, supervisi, seminar, motivasi, dan lomba kreativitas guru. Kemudian yang ketiga, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh kepala sekolah dan pihak Kementerian Agama. Ditemukan dua jenis masalah, yaitu yang pertama masalah eksternal, yaitu kurangnya dukungan orang tua, keterbatasan jaringan internet, dan lemahnya koordinasi dengan pengawas. Kemudian masalah internalnya adalah rendahnya disiplin guru dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Jadi pada penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kinerja guru sangat ditentukan oleh fungsi manajemen yang berjalan secara terpadu, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai motivator, inovator, dan supervisor dalam meningkatkan kinerja guru. Temuan penelitian selaras dengan teori manajemen pendidikan yang menekannya pentingnya kepemimpinan dan budaya organisasi sekolah yang visioner. Menurut pendapat saya, jurnal ini memberikan gambaran yang cukup realistik tentang bagaimana manajemen sekolah berperan dalam meningkatkan kinerja guru, khususnya di lingkungan madrasah. Penelitian ini menunjukkan peningkatan kinerja guru tidak dapat dilepaskan dari peran kepemimpinan kepala sekolah yang aktif dan konsisten. Namun, saya melihat bahwa peningkatan kinerja guru dalam jurnal ini masih lebih banyak fokus pada program dan kegiatan, seperti pelatihan dan supervisi. Akan lebih kuat apabila penulis juga menampilkan dampak nyata dari program tersebut terhadap perubahan perilaku mengajar guru atau peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, selain itu, permasalahan internal seperti rendahnya disiplin guru dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan menunjukkan bahwa manajemen kinerja guru tidak cukup hanya dengan perencanaan dan evaluasi, tetapi juga membutuhkan kebijakan jangka panjang seperti penataan SDM dan pembinaan profesional yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, menurut saya jurnal ini relevan dan aplikatif, terutama bagi kepala sekolah dan calon pendidik, karena
menggambarkan praktik manajemen yang dapat dijadikan contoh, meskipun masih perlu penguatan pada aspek analisis dan pengukuran hasil. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan jurnal ini. Jadi kelebihannya itu yang pertama, topiknya relevan dan konseptual dengan permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menggunakan pendekatan kualitatif yang sesuai untuk menggali fenomena manajerial di sekolah. Yang ketiga, uraian hasil penelitian ini rinci dan sistematis, mencakup perencanaan hingga evaluasi. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh kepala sekolah dan pengelola pendidikan. Selanjutnya kita masuk pada kelemahan jurnal ini. Jadi pada jurnal ini terdapat kelemahan, yaitu yang pertama, lokasi penelitiannya hanya di satu madrasah sehingga generalisasi hasil masih sangat-sangat terbatas. Yang kedua, tidak disertai data kuantitatif pendukung, misalnya grafik atau tabel kinerja guru. Dan yang terakhir adalah analisis masih bersifat deskriptif, belum sampai pada pengujian model manajemen tertentu. Nah, dan yang terakhir kita masuk pada kesimpulan dari review jurnal ini. Jadi, jurnal ini memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik manajemen peningkatan kinerja guru di tingkat satuan pendidikan, meskipun memiliki keterbatasan pada cakupan penelitian. Artikel ini layak dijadikan rujukan bagi mahasiswa pendidikan, calon guru maupun kepala sekolah dalam memahami strategis manajemen kinerja guru secara aplikatif dan realistis. Demikian review jurnal yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pentingnya manajemen dalam meningkatkan kinerja guru, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.